ఒకటి కలిసి మెలిసి కదుము తొక్కి బాగుల Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sakini Dakini. Film ini menceritakan tentang dua peserta pelatihan polisi menyaksikan penculikan seorang gadis hingga membawa mereka ke gerbang kejahatan yang selama ini tertutup dari kepolisian. Sampai mereka bertekad untuk menyelamatkan para korban dengan menggunakan cara mereka sendiri. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Damini diantar oleh kedua orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan kepolisian di Telangana. Ayah dan ibunya memesan banyak yang baik untuk bisa dituruti oleh putrinya. Damini, mari ibandiga unte vachera. Sementara Salini yang berasal dari keluarga sederhana diantar oleh ibu dan neneknya menggunakan bajai untuk bisa sampai ke tempat pendidikan kepolisian. Sarle, kapan lundu? Semua calon siswa kepolisian itu berkumpul di aula. Tapi Salini tiba-tiba melihat seorang calon siswa mencopet dompet siswa lain juga. Hai bro, Shalini. Dengan berani, Salini menegur dan berkenalan langsung dengan pria yang mengaku bernama Hari. Mereka akhirnya berteman, namun Hari mengaku ia memiliki penyakit mencuri yang sulit sekali ia hindari. Saat itu Salini mengajak berkenalan Damini. Namun dengan sombong, Damini menolak dan mencoba menghindari Salini. Selanjutnya mereka berkumpul di lapangan mendengarkan arahan Pratap yang merupakan direktur gabungan dari Akademi Kepolisian. Ia menjelaskan semua peraturan yang ada di akademi tersebut beserta sanksi untuk mereka yang tidak tertib dan tidak disiplin. Hari pertama mereka latihan fisik, Salini terlambat karena Damini membiarkannya terus tertidur saat ia bersiap untuk ke lapangan. Mau tidak mau, ia harus menjalani hukuman. Damini yang melihat Salini dihukum pura-pura meminta maaf kepada Salini sambil tersenyum puas. Keduanya selalu bertengkar seperti anjing dan juga kucing di asrama maupun di tempat latihan. Kali ini Salini dijebak oleh Damini. Ia melaporkan kepada petugas asrama kalau Salini membawa banyak makanan di dalam kamar hingga ia harus menjalani hukuman yang diberikan pengawas kepadanya. Mendapatkan hukuman itu, Salini merasa sangat dendam dan membalasnya dengan membanting laptop kesayangan Damini di hadapan semua teman-teman mereka yang tengah menikmati makan siang. Hal itu menyulut kemarahan Damini dan menyerangnya. Mereka pun berkelahi di kantin hingga menyebabkan keributan di area kantin. Both of you, in my office. 5 bulan telah berlalu, dan kali ini mereka harus menjalankan latihan fisik terakhir untuk berlari di area hutan dengan waktu yang telah ditentukan. Mereka harus tiba di tempat kumpul dan bila mereka gagal menjalani tes ini, mereka akan dinyatakan gagal dan harus mengulangi latihan ini. Mereka pun berlari saling mendahului temannya termasuk Damini, yang merupakan salah satu siswa yang cerdas dalam mengikuti semua pendidikan di Akademi Kepolisian ini. Namun ia tersandung ranting pohon besar dan mengakibatkannya jatuh lalu kakinya terkilir. Ia meminta tolong kepada semua temannya yang melintas, tapi tak satu pun dari mereka yang ingin menolongnya. Hingga saat Salini datang, ia kembali memohon untuk bisa ditolongnya. Salini tidak peduli karena ia berpikir ini adalah kesempatannya untuk menyingkirkan Damini dari akademi ini. Namun Damini terus memohon untuk menolongnya karena Damini tidak ingin terjebak di akademi ini terus-menerus. Hati Salini pun luluh dan mau menolongnya. Sementara semua teman-teman mereka telah tiba di tempat berkumpul dengan napas terengah. Ragu memeriksa satu persatu dari mereka hingga saat Pratap datang ia sangat marah ketika tahu Damini dan Salini tidak bisa tiba dengan tepat waktu. Tak lama semua tersentak ketika melihat Salini menggendong Damini yang tadi terkilir.
Damini mencoba menjelaskan pada Pratap apa yang menimpa dirinya dan meminta cukup dirinya saja yang dihukum oleh Pratap karena Salini tidak bersalah. Pratap pun marah ketika tahu semua muridnya tidak mau menolong Damini saat melihat Damini terluka. Ia mengambil keputusan untuk menghukum mereka dengan mengulang kembali latihan tadi dan hanya menganggap Salini dan Damini yang lulus dari tes ini. Sejak itu, hubungan mereka menjadi lebih baik lagi, bahkan mereka saling meminta maaf untuk semua kebodohan yang pernah dilakukan bersama selama ini. Hingga prestasi mereka menjadi lebih baik, bahkan keduanya menjadi penembak terbaik di antara siswa lainnya. Salini yang mengetahui akan aktor kesukaannya di sebuah klub malam membuatnya mengajak Damini untuk mengunjungi klub malam tersebut. Damini mengiyakan dan akan mengajak Salini mengunjungi klub malam. Malam itu, Damini dan Salini pun mendatangi klub malam yang akan kedatangan aktor kesukaan Salini. Keduanya larut dalam pesta, bahkan berulang kali Salini menenggak alkohol untuk pertama kalinya. Mereka berdua menari bersama membaur dengan pengunjung lain. Tanpa menyadari, 3 pria memperhatikan pergerakan mereka. Damini yang merasa jam malamnya telah habis mengajak Salini untuk kembali ke asrama karena ia tidak mau berurusan dengan Pratap yang senang dalam menghukum para siswanya. Salini yang dalam keadaan setengah mabuk bersama Damini memilih berjalan untuk sampai ke asrama. Mereka berbincang hangat selama dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka hampir tertabrak 2 motor yang dikendarai oleh pengemudi mabuk, namun mereka diselamatkan oleh seorang wanita yang melintas. Mereka pun terkejut dan mengucapkan terima kasih dan mengganti makanan yang terjatuh saat menolong mereka tadi. Salini dan Damini pun melanjutkan perjalanan kembali ke asrama karena mereka tidak ingin mencari masalah dengan Pratap yang bisa menghukum mereka. Namun saat mereka menemukan kunci dan ingin bertanya pada wanita penolongnya tadi, mereka terkejut karena melihat wanita itu dimasukkan ke mobil secara paksa. Keduanya mencoba mengejar mobil tersebut sambil berlari. Namun mereka gagal hingga mereka memutuskan untuk melaporkan penculikan itu pada kantor polisi terdekat. Namun, tanggapan para petugas tersebut malah tidak mempercayai mereka hingga mereka memutuskan untuk menelpon Pratap dan menceritakan semuanya. Lagi-lagi cerita mereka dianggap sebagai pembelaan diri karena terlambat kembali ke asrama, bahkan Pratap sendiri yang akan menjemput mereka di kantor polisi itu. Salini dan Damini memikirkan nasib gadis yang diculik tadi. Mereka terdiam dan saat itu Salini mengajak Damini untuk menolong gadis tersebut. Damini pun terdiam dan memikirkan bagaimana cara menolong gadis tadi. Ia pun setuju dan mereka berlari meninggalkan kantor polisi tadi, kemudian kembali ke tempat penculikan itu terjadi. Mereka mencari bukti yang bisa membuat mereka membawa ke penculik tadi, hingga mereka menemukan sebuah petunjuk dari pedagang makanan yang rusak tadi. Mereka mengunjungi sebuah panti pijat yang menurut Damini adalah panti pijat prostitusi. Damini mulai memasuki bangunan itu sementara Salini menjaga di area depan gedung sambil menikmati sepiring mie goreng. Damini yang dikira pelanggan langsung diminta untuk memasuki sebuah ruangan khusus. Setelah bertemu dengan terapis yang akan memijatnya, ia mulai mencari tahu tentang gadis tadi. Hingga ia mendapatkan petunjuk, gadis tersebut bernama Priya, salah satu terapis yang bekerja di tempat ini. Mereka mengunjungi apartemen yang diketahui sebagai tempat tinggal Priya. Namun setelah mereka mengetuk, mereka malah menemui seorang laki-laki yang berlari ketika mereka mengatakan kalau Priya telah diculik. Mereka dengan cepat mengejar laki-laki tersebut hingga mereka harus berkelahi, namun keduanya menggunakan semua pelajaran yang diterapkan di akademi hingga mereka bisa dengan mudah melumpuhkan laki-laki yang diketahui bernama Nahdu. Mereka menekan Nahdu untuk mengatakan keberadaan Priya. Dengan erangan menahan sakit, Nahdu kemudian mengatakan kalau Priya telah ia jual dengan sindikat penculikan wanita. Mereka pergi meninggalkan Nahdu ketika sudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Damini dan Salini kembali ke apartemen Priya dan menemui 2 adik angkat Priya. Mereka mengakui kalau Priya tidak memiliki keluarga lagi, tapi ia telah menjadi kakak angkat bagi mereka. Mereka melanjutkan perjalanan ke Barka sesuai dengan petunjuk Nahdu tadi. Sementara di tempat Priya disekap, ia dipegangi erat oleh 2 penculiknya dan dengan kasar mereka menyuntikkan obat bius di tubuhnya. Damini dan Salini memasuki sebuah restoran dan menelpon Rafiq. Kelompok Rafiq pun menyadari kalau kedua wanita tersebut memegang handphone Nahdu. Mereka berkelahi satu sama lain di restoran, hingga mereka berhasil melumpuhkan Rafiq dan juga kelompoknya.
Mereka menekan untuk membawa ke markas Rafiq. Mereka pun menurutinya dan membawa kedua gadis tersebut hingga mereka melihat beberapa wanita muda yang diculik dan disekap di dalam ruangan. Mereka merasa terpukul ketika melihat gadis muda tersebut dalam keadaan menyedihkan. Bahkan mereka menemukan alat bekas suntikan di dekat gadis tersebut. Mereka membawa gadis tersebut, namun keberadaan keduanya telah diketahui Raka, ketua penculikan itu. Damini yang melihat kedatangan musuhnya meminta Salini untuk meneruskan perjalanan mereka, sementara ia akan berusaha menghadapi Raka dan juga anak buahnya. Namun, karena Damini tidak memiliki keahlian bela diri yang tangguh, ia berulang kali tersungkur karena serangan yang dilakukan oleh Raka. Salini yang mengetahui sahabatnya mengalami kesulitan, berusaha membantu namun usahanya sia-sia, karena ia pun dengan cepat mampu dilumpuhkan oleh Raka. Salini dan Damini yang tadi berhasil dilumpuhkan sudah diikat dan digantung di sebuah ruangan. Salini yang terlebih dahulu sadar dari pingsannya mencoba membuat sadar Damini. Setelah sadar, Damini memberi ide untuk mereka agar bisa melepaskan ikatan itu. Mereka pun berhasil melepaskan diri dari ikatan tali, melanjutkan diri untuk bisa melarikan diri dan melewati anak buah Raka yang tertidur pulas akibat mabuk. Namun di tengah perjalanan mereka tertangkap basah saat melarikan diri. Hingga mereka dikejar oleh anak buah Rafiq. Dengan cepat Rafiq menelpon Raka. Mendengar hal itu, Raka memerintahkan mereka untuk menghabisi Damini dan juga Salini. Raka yang telah berhasil tiba di tempat Rafiq yang mengejar dua wanita itu mulai membentuk penyerangan untuk mereka. Melihat Raka datang, Damini dan Salini pun berlari, beruntung mereka bertemu dengan mobil patroli, hingga mereka menumpangi mobil tersebut dan dibawa ke kantor polisi terdekat dan mengabari Pratap untuk menjemput keduanya. Setelah bertemu dengan Pratap, mereka mencoba menceritakan apa yang telah mereka alami, tapi Pratap sama sekali tidak percaya hingga mereka mengajak Pratap untuk mendatangi tempat penyekapan korban. Namun sesampainya di tempat itu, mereka sama sekali tidak menemukan korban yang ada di tempat itu. Mereka hanya menemukan satu jarum suntik beserta spray yang dipenuhi dengan darah. Namun Pratap tidak mengabulkan permintaan kedua muridnya untuk menyelidiki kasus ini karena keselamatan mereka adalah hal yang penting untuk Pratap. Setelah kejadian itu, Salini dan Damini sama sekali tidak bisa melupakan semuanya. Bahkan, Damini yang mencari tahu tentang obat yang disuntikan ke tubuh korban adalah obat berbahaya. Ia yang telah mencari tahu tentang obat itu dari internet merasa terpukul. Damini menjelaskan kalau obat yang disuntikan itu adalah obat yang mampu memproduksi sel telur dalam rahim wanita lebih banyak dan diperjualbelikan kepada klinik-klinik yang membuka jasa menjanjikan anak kandung pada pasangan yang tidak memiliki anak dalam pernikahannya. Ia juga menjelaskan bila mereka telah tidak memiliki sel telur yang diinginkan, sindikat itu akan menghabisi mereka dan organ dalam mereka akan diperjualbelikan. Damini dan Salini pun menyesali kalau akademi sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka ceritakan. Namun mereka tidak ingin 30 gadis yang diculik menjadi korban kejahatan Raka dan juga sindikatnya. Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki dengan cara mereka sendiri, mengumpulkan data-data tentang pembeli jenis obat ini dalam jumlah banyak dan juga yang lainnya. Hingga mereka menyimpulkan, besok semua korban akan dibawa ke rumah sakit Rajaji yang telah bekerja sama dengan sindikat tersebut dan juga klinik. Damini dan Salini mulai mempersiapkan semuanya, lebih baik lagi dan menunggu semua temannya tertidur untuk bisa melarikan diri dari asrama. Hingga mereka berhasil melarikan diri. Dengan cepat mereka mendatangi rumah sakit dengan menggunakan penyamaran. Mereka menyebar dan mencari di semua ruangan untuk menemukan para korban dan sindikat penculikan ini. Namun mereka tidak menemukan semua yang mereka inginkan. Mereka pun memutuskan untuk mencari di rumah sakit lain. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil Raka dan minibus yang pernah menculik pria. Mereka meminta supir bajai untuk memutar balik bajainya dan kembali ke rumah sakit. Mereka pun berkelahi di lapangan parkir. Namun kali ini, Damini dan Salini yang sudah penuh dengan persiapan lebih mantap menghadapi mereka. Rafiq dan anak buahnya pun terperangah dengan persiapan dan kerjasama yang dilakukan keduanya hingga mereka mampu dilumpuhkan dengan cepat oleh Damini dan juga Salini. Setelah melumpuhkan mereka, Salini dan Damini menekan resepsionis untuk menceritakan tentang sindikat penculikan ini. Ia pun akhirnya mengatakan kalau mereka melakukan operasi di lantai 7. Dengan cepat Damini dan Salini menumpang lift, namun di tengah perjalanan keduanya dihadang oleh Raka dan langsung menyerang keduanya. Raka yang lebih tangguh dalam bela diri mampu berulang kali menjatuhkan Damini dan Salini. Namun keduanya sama sekali tidak menyerah. Mereka berdua bekerja sama untuk bisa melumpuhkan Raka yang tangguh.
hingga mereka berhasil merebut kapak yang diambil oleh Raka untuk menghabisi keduanya hingga berhasil menghabisi Raka di tempat itu. Rumah sakit Rajaji pun mulai dikepung oleh anggota polisi setelah laporan Damini dan Salini diterima. Sementara Salini dan Damini langsung mendatangi ruang operasi dan menggagalkan aksi mereka. Dengan cepat, Damini dan Salini membawa semua korban untuk diselamatkan. Setelah dirawat untuk mengobati luka-luka di tubuh Salini dan Damini pun disidang karena dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Keduanya mencoba membela diri saat keterangan mereka diperlukan. Hingga perdebatan terjadi di antara dosen, pelatih, dan kepala akademi tersebut. Pratap mencoba membela mereka di hadapan komisaris. Tak lama Pratap menemui keduanya yang telah pasrah menerima hukuman. Namun untuk pertama kalinya ia tidak marah dan tidak menghukum mereka. Ia malah meminta mereka tetap melakukan pelatihan dan pembelajaran mereka. Mendengar hal itu, keduanya sangat senang bisa melanjutkan pendidikan mereka dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sakini Dakini. Sepandai apapun dan sehebat apapun menyembunyikan suatu kejahatan, suatu saat akan terungkap juga. Selamanya kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.